AHY itu memang anak muda, tetapi bukan anak kecil. Kalau kita bawakan kepada AHY, dia anak muda yang punya integritas diri tinggi, yang punya pendidikannya yang begitu banyak, ditamatkannya di luar negeri dengan ijazahnya asli semua, terjamin keasliannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita pada kesempatan ini. Saya Bustaminarda tak henti-hentinya mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa selalu mendapatkan keberkahan hidup darinya. Sahabat BN, helat besar Haul Bung Karno yang diadakan PDIP di Gelora Bung Karno hari Sabtu ini telah berlangsung. Satu hal yang menarik kita bicarakan di sini berkaitan dengan helat besar ini, pernyataan Hasto Kristianto, Sekjen PDIP, yang meminta maaf kepada Partai Demokrat, kepada AHY karena tidak mengundangnya dalam Haul Bung Karno ini. Di sini Hasto Kristianto mengungkapkan berkaitan dengan etika politik, karena AHY atau Partai Demokrat telah berada dalam koalisi perubahan untuk persatuan. Sahabat BN, menariknya ini kita bicarakan baru saja beberapa hari lalu Puan Maharani, petinggi PDIP, mengumumkan bahwa AHY, Ketua Umum Partai Demokrat, masuk ke dalam radar cawapresnya PDIP untuk mendampingi capres PDIP Ganjar Pranowo. AHY merupakan satu dari 10 cawapres yang masuk ke radarnya PDIP. Sahabat BN, tidak diundangnya AHY atau Demokrat pada hari Haul Bung Karno yang diadakan PDIP pada hari Sabtu ini tentu memunculkan banyak tafsiran dari publik. Antara lain mungkin yang bisa menjadi penafsiran publik, kecewakah PDIP karena AHY atau Demokrat tidak berhasil digoda atau digait oleh PDIP untuk keluar dari koalisi perubahan, untuk tidak lagi mendukung bakal calon presiden Anies Baswedan dengan dimasukkannya anak muda ini ke dalam salah satu kandidat cawapresnya PDIP. Ini mungkin yang terbaca oleh publik sekarang ini. Sahabat BN, di sini kita melihat bahwa AHY itu memang anak muda, tetapi bukan anak kecil. Apa bedanya anak muda dengan anak kecil? Anak kecil itu mungkin mudah untuk dirayu. Coba kita di jalan ketemu anak kecil, kita kasih dia permen atau uang agak 10.000, kita rayu dia untuk pergi bersama kita ya.
mau dia. Apalagi kalau kita suruh dampingi si A itu ke toko itu sebentar lah. Ini uang 10.000, ini uang 5.000, ini permen 1. Bisa. Tapi kalau anak muda belum tentu. Sebab anak muda ini kalau kita bawakan kepada AHY, dia anak muda yang punya integritas diri tinggi, yang punya pendidikannya yang begitu banyak, ditamatkannya di luar negeri, dengan ijazahnya asli semua, terjamin keasliannya. Bahasa Inggrisnya bagus, bukan terbata-bata dia berbahasa Inggris. Wawasannya luas. Dan dia anak presiden yang sukses memimpin Indonesia 10 tahun. Apapun alasannya, tanpa kita mengangkat nama SBY. SBY merupakan presiden yang sukses memimpin Indonesia selama 10 tahun. Dia tidak pernah di akhir masa jabatannya di desa-desa untuk berhenti. Dan SBY tidak pernah kita dengar sibuk cawe-cawe menjelang berakhir masa jabatannya. Dia tidak pernah kita lihat sibuk mengurus siapa yang akan menggantikannya. Kita tahu besannya sendiri yang maju menjadi pasangan capres-cawapres yang menggantikan kepemimpinan SBY waktu itu. Tapi dia tidak pernah kita lihat ikut campur, apalagi membuat skenario-skenario, apalagi mengendorse untuk bisa dipilih oleh rakyat. Tidak pernah dia. Disinilah keistimewaannya SBY. Kembali kepada AHY. Tampaknya memang AHY sulit sekali digoyahkan. Benar kata Cik Imin bahwa iman AHY ini kuat sekali, tidak bisa digoda, kata Cik Imin. Ketika Cik Imin pulang dari tempat AHY baru lalu. Karena itu mungkin wajar kalau publik menilai pernyataan Sekjen PDIP Kristianto ini merupakan refleksi dari upaya menutup kekecewaannya terhadap ketidakberhasilan PDIP menggait AHY keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan dan untuk tidak lagi mendukung Anies Baswedan. Kita melihat AHY memang orangnya tidak meledak-ledak, dia tenang. Tetapi biasanya air yang menghanyutkan itu air yang tenang, air yang menggubu-gubu, air yang berombak-ombak besar sulit menghanyutkan orang. Yang menghanyutkan orang adalah air yang tenang. Karena itu kita melihat AHY ada sesifat dengan air yang tenang. Dia tidak mau gegabah di dalam menentukan suatu keputusan. Dan dia juga setelah mendapatkan keputusan tidak mudah berubah. Kita melihat berkali-kali Koalisi Perubahan mengatakan bahwa tidak ada kepastian AHY akan menjadi cawapresnya Anies. Berkali-kali. Tetapi AHY dan Demokrat tetap mengatakan bahwa dukungannya dan usungannya terhadap Anies Baswedan tanpa syarat. Tanpa syarat. Padahal kalau diukur kapasitas, kalau dilihat berbagai survei, kalau ditelisik berbagai polling, semuanya memenangkan pasangan Anies Baswedan AHY. Memenangkannya semuanya. Kalau saja kita bawakan kepada yang lain,
Pantas atau wajar AHY ini jual mahal kepada Anies, karena rakyat sepertinya tidak terbendung ingin memasangkan Anies dengan AHY. Tetapi bagi AHY, bagi Demokrat bukan demikian. Tidak pun Anies memilihnya nanti untuk berpasang dengannya, namun dia tetap akan setia mendukung Anies, tetap akan setia mengusung Anies. Ini yang kita salutkan dengan anak muda yang bernama AHY ini. Ini yang kita salutkan dengan dia. Oh, banyak mengatakan sebelum-sebelumnya AHY ini sepertinya kader yang dikarbit, karena ayahnya kan presiden dulunya. Ternyata sekarang dia bukan kader yang dikarbit, bukan kader yang ditempel-tempelkan untuk bisa jadi pejabat. Dia tampaknya dilatih oleh ayahnya untuk tidak manja, untuk tidak menempel kepada nama besar SBY. Tampaknya SBY menyadari benar bahwa tokoh yang sukanya menempel-nempel nama besar ayahnya, tokoh yang sukanya menanti-nanti, menunggu-nunggu endorse nama besar orang lain, tidak akan bisa besar dan tidak akan bisa bertahan kebesarannya. Itulah yang namanya tokoh karbitan. Makanya SBY sebagai seorang intelektual yang berpendidikan doktor, sebagai seorang yang begitu telah dilatih, telah dididik, telah digembleng dengan disiplin dan integritas TNI sebagai Jenderal Bintang 4, dan SBY sebagai tokoh bangsa yang tidak ada lagi tandingannya untuk era sekarang ini. Dia tampaknya tidak mau memanjakan AHY. Dia tampaknya membiarkan AHY mengalir begitu saja. Padahal kalaulah Pak SBY ingin anaknya ini hidup tenang, mungkin tidak dibolehkannya dulu keluar dari militer. Sebab jenderal sudah di tangan AHY kalau dia tetap di militer. Tetapi tampaknya ketika AHY menginginkan keluar dari militer dengan usia yang sangat muda, SBY membiarkan, tentu dengan ketentuan AHY harus bertanggung jawab dengan sikap yang diambilnya. Jadi sahabat BN, sekaranglah kelihatannya bahwa AHY tidak mudah digoda, tidak mudah digait, dan kita melihat memang terkesan ada kekecewaan bagi yang mencoba-coba menggoda-goda AHY selama ini. Sahabat BN, AHY sebagai seorang tokoh muda tampaknya telah benar-benar memahami bahwa sekarang ini memang rakyat Indonesia ini butuh perubahan. Butuh perubahan. Rakyat ingin ke depan ini KKN berubah dari kondisi sekarang. Korupsi ingin berubah dari kondisi sekarang. Kolusi ingin berubah dari kondisi sekarang. Apalagi nepotisme. Rakyat ingin berubah dari kondisi nepotisme seperti sekarang. Sahabat BN, itulah yang menyebabkan mungkin AHY sebagai anak muda tidak mau beranjak ke tempat yang lain. Karena memang sebagai seorang anak muda yang punya wawasan luas, AHY tentu telah memandang jauh ke depan. Kalau kondisi sekarang ini dipertahankan, korupsi yang begini menakutkan kita. Bayangkan sampai-sampai ada korupsi di KPK, di mana KPK itu lembaga yang kerjanya hanya satu, diberi oleh rakyat, itu memberantas korupsi. Tetapi di sana diduga berat ada korupsi, ada pungli di rutan KPK, ada gratifikasi di KPK. Sahabat BN,
Ini yang membuat rakyat sekarang ini benar-benar menginginkan adanya perubahan. Jadi bagaimanapun upaya membendung perubahan saat ini, sulit membendungnya. Karena ini sudah bersuluh matahari, bukan lagi bersuluh batang pisang. Sudah bergelanggang mata orang banyak. Sudah kelihatan dengan nyata bagaimana kondisi korupsi di negara kita sekarang ini. Bagaimana kondisi nepotisme di negara kita sekarang ini. Sahabat BN, kita melihat baru saja AHY mengantarkan Anies ke bandara untuk pergi melaksanakan rukun Islam kelima, naik haji. Yang juga sekaligus kehadiran Anies Baswedan di tanah suci Mekah, di negara Arab Saudi, atas undangan pemerintah Arab Saudi. Diantarkan oleh AHY ke bandara. Padahal AHY belum diputuskan untuk menjadi cawapresnya Anies. Tetapi mengapa AHY mau mengantarkan seperti seorang sahabat mengantarkan sahabatnya? Ini tak lain karena AHY bukan menomorsatukan untuk menjadi cawapres, tetapi menomorsatukan perubahan bangsa ini dan negara ini ke arah yang lebih baik tahun 2024 sampai 2029 nanti. Karena itu sahabat BN, memang wajar kalau AHY tidak mendapat undangan di dalam halal yang diadakan PDIP hari Sabtu ini, yang tampaknya halal itu lebih banyak menjurus kepada upaya menyukseskan calon presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo. Semoga muncul lagi nanti anak muda yang berkarakter dan berintegritas seperti AHY ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa satu